Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, supaya lebih berkah kita awali dengan solawat terlebih dahulu. Monggo kita bersolawat bersama-sama. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya daiman abada lil khalqi kullihim. Amin tadhakuri jiranim bidhi salami mazajta dam'an jara min mughlatin bidami. Maula iman abada amhabbatir rihu min tilqaika zimatin wa awmadal barqu fi dhalma'i min idami. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan solawat yang kita baca itu, mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah menjadi golongan orang-orang yang taat. Aminnya enggak semangat. Saya ulangi sekali lagi, mudah-mudahan dengan berkah solawat semuanya yang hadir di tempat ini digolongkan menjadi orang-orang yang taat, yang jauh dari maksiat, istiqomah mendirikan solat, rajin bersolawat, badannya sehat, tubuhnya kuat, tidak lemah syahwat, tidak punya penyakit asam urat, bapak-bapak istrinya 4. Wah, amin Pak Jadi. Ibu-ibu setuju? Masya Allah, iki wes angel. Istri 1 rasa 4 gitu ya. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kajian kita adalah seputar Isra wal Mi'raj. Dan kalau kita berbicara Isra Mi'raj, tentunya peristiwa Isra Mi'raj ini ada di bulan Rajab. Dan biasanya baginda Nabi ketika berada di bulan Rajab, baginda Nabi Muhammad SAW beserta para ulama-ulama terdahulu membiasakan dengan doa yang kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Supaya lebih kompak ya, karena sekarang sudah masuk akhir-akhir Rajab, mari kita doa bersama, kita lakukan bersama ya. Mudah-mudahan dengan membaca doa Rajab ini, kita nanti diberkahi di bulan Rajab, diberkahi di bulan Sya'ban, dan disampaikan ke bulan Ramadan. Amin. Baik, sekarang kita berdoa bersama. Nama doanya adalah doa Rajabiyah dan doa wabah pandemi. Monggo bersama-sama. Allahumma barik lana
في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وسلمنا من قرانا اللهم بارك في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وسلمنا من قرانا يا قوي يا متين احفظ لنا والمسلمين وسلم الإندونيسيين من الفيروس COVID-19 اللهم في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وسلمنا من corona. Amin ya rabbal alamin. Kita ngaji nggak usah serius-serius, yang penting masuk ke dalam hati, itu insya Allah lebih baik. Ya, mudah-mudahan yang tadi berdoa bersama-sama, mudah-mudahan rizkinya lancar. Dan ada satu trik supaya kita ini punya rezeki lancar atau uang yang banyak. Ibu-ibu pengen? Hah? Kok kayaknya nggak niat? Bapak-bapak juga pengen? Ada satu tips supaya kita punya uang banyak. Caranya gimana? Saya mendapatkan berita ini, amalan ini dari Kiai Haji Muslih Adnan Madura. Kalau kalian, katanya Kiai Muslih, ingin mendapatkan uang banyak, maka amalkan 3 surat katanya. Yang pertama adalah surat Yasin. Surat apa, Bu? Yasin. Caranya gimana? Caranya adalah baca surat Yasin selama 7 hari. Setiap selesai membaca surat Yasin, angkat tangannya, ya Rob, berikan saya uang banyak. 1. Kalau seandainya selama seminggu ini diamalkan masih gagal, gak banyak-banyak uangnya, pakai surat yang kedua. Buka surat Al-Waqiah. Surat apa, Pak? Baca surat Al-Waqiah 1 minggu. Setelah selesai membaca surat Al-Waqiah, angkat tangannya, ya Rob, berikan saya uang banyak. Coba diulangi. Surat apa yang pertama? Yasin. Surat yang kedua? Ternyata membaca surat Yasin gagal, surat Al-Waqiah gagal. Buka surat yang ketiga, yaitu surat rumah dijual. Nah, insya Allah kalau surat rumah ini yang terakhir, insya Allah uangnya pasti banyak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau kita berbicara tentang Isra wal Mi'raj, di dalam Al-Quran itu disebutkan subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang kemudian dari Masjidil Aqsa dilanjutkan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Dan ketika peristiwa ini terjadi di Amul Huzn. Amul Huzn ini artinya tahun kesedihan, ketika Nabi mengalami kesedihan yang sangat pada waktu itu. Kenapa Nabi kok mengalami kesedihan? Pada waktu itu 2 orang yang dicintai meninggal dunia. Pamannya yang bernama Abu Thalib, dan yang kedua adalah istrinya yang bernama Siti Khadijah. Meninggal di tahun itu, sehingga Nabi itu tampak sedih sekali. Allah ingin menghibur, diperjalankan, diajak jalan-jalan. Mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan terjadi banyak kejadian di sini. Insya Allah para kiai, para ustaz sudah menjelaskan, tidak perlu saya ulangi lagi. Begitu juga ketika dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan para nabi. Di langit pertama bertemu dengan Nabi
Adam. Itu ada tulisannya. Kok nggak dibaca? Saya ulangi sekali lagi. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. 6 bertemu dengan Nabi Musa. 7 bertemu dengan Nabi. Insyaallah bapak-bapak hafal. Soalnya di depan ada catatannya. Coba saya tutup tak suruh ulang nggak hafal. Kalau di sini namanya kayak gini, Isa, ya Musa. Tapi kalau di luar negeri namanya agak beda. Kalau Daud itu panggilannya David. Kalau Ibrahim apa? Abraham. Kalau Yusuf, Yosef. Kalau Isa, Yesus. Kalau Musa, Moses. Kalau Sulaiman, Salomon. Kalau Durrahman, Doraemon. Ada yang namanya Durrahman, itu bahasa Jepang itu. Kok mati? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baru ketika nyampe ke Sidratul Muntaha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bertemu dengan Allah, diberikan perintah, yaitu perintah 50 salat, 50 waktu, salat 50 waktu, yang pada akhirnya mendapatkan keringanan menjadi 5, yang mana pahalanya sama dengan 50 waktu. Kalau dibandingkan dengan perintah-perintah yang lain, tentunya solat ini perintah yang sangat penting. Kenapa? Karena Rasulullah ketika mendapatkan perintah solat langsung menghadap kepada Allah. Berbeda dengan puasa, zakat, haji. Itu bisa melalui malaikat Jibril. Karena pentingnya solat, Allah langsung memanggil. Dan inilah keistimewaan Rasulullah. Kalau Nabi Musa ketika berada di Bukit Tursina, berdoa kepada Allah, ya Rabb, saya ingin melihat zatmu, saya ingin mengetahui engkau ini seperti apa, ditolak sama Allah. Kenapa? Wahai Musa, kamu gak akan mampu melihat zatku, hancur binasa kamu kalau misalnya sampai melihat cahayaku. Tapi beda dengan Rasulullah. Rasulullah gak pakai minta, tapi Allah yang mengundang. Bahkan ketika naik ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril itu gak mampu. Nabi Muhammad naik beserta terompahnya, sandal-sandalnya ikut naik ke atas. Makanya akhirnya terjadi perbincangan dari para ulama, lebih mulia mana terompahnya Nabi dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril nyampe langit 7 gak bisa naik ke berikutnya, tapi Nabi Muhammad SAW beserta terompahnya naik langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang lambang terompah Nabi sering dibuat oleh para ulama di atas kopiah seperti yang dipakai ini Pak Freddy. Itu lambang terompah ini. Di sini yang modelnya seperti gini. Nah, ini punya Pak Bobi. Coba Pak Bobi diangkat. Nah, itu gambar terompah Nabi. Sampai dilambangkan di kepala sebagai mahkota. Begitu mulianya. Sesuatu yang bersentuhan dengan sesuatu yang mulia akan menjadi mulia. Terompah bersentuhan dengan Rasulullah, makhluk yang paling mulia, jadi mulia. Ibaratnya Al-Quran atau kulit. Kalau kulit bersentuhan dengan kayu, itu akan jadi beduk, dipukul-pukul. Tapi ketika kulit bersentuhan dengan Al-Quran, maka akan dicium, nggak akan dibuang sembarangan, akan dimuliakan, diletakkan di tempat yang paling tinggi. Nah, Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah, diberikan perintah berupa perintah solat. Makanya kita bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Di pagi ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu solat subuh. Syukurnya kita tambah lagi. Kenapa? Karena kita bisa melaksanakan solat subuh ini dengan berjamaah. Disebutkan dalam hadits, inna athqala solatin alal munafiqina solatul isya wa solatul fajr. Solat yang paling berat bagi orang munafik itu solat isya dan solat subuh. Makanya kita bersyukur. Padahal seandainya katanya Nabi, seandainya mereka itu tahu tentang pahala solat isya dan solat subuh, maka mereka itu akan mendatangi solat subuh dan isya itu walaupun dengan terpaksa merangkak. Tapi karena mereka nggak tahu, akhirnya mereka ya tidak mau tahu. Makanya kita bersyukur bisa hadir di tempat ini, bisa hadir di majelis yang mulia. Apalagi kita bisa melaksanakan sholat subuh ini dengan cara berjamaah. Pahalanya sangat luar biasa.
Nabi mengatakan, man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail. Orang yang sholat isya berjamaah itu ibarat sholat separuh malam. Wa man shallas subha fi jama'atin, sedangkan barang siapa yang sholat subuh dengan cara berjamaah, fa ka'annama shallal lail kullahu, ibarat orang yang sholat semalam penuh. Siapa sekarang pertanyaannya yang mampu sholat semalam penuh? Tidak ada. Wong sholat tarawih 20 rakaat itu dilihat imamnya, wah imam ini lama ini, nyari yang lain, bahkan nyari yang 8 cepet. Kadang-kadang memilih sholat sendirian, cepet juga. Makanya kalau ngelihat orang sholat cepet, diingatkan, Mas hati-hati nanti ditilang polisi, jangan lupa bawa STNK, jangan lupa bawa SIM, kalau perlu bawa helm sekalian. Dia sholat dia santai aja, gak usah dipermasalahkan, mau 20 oke, mau 8 oke, sing penting itu mau sholat. Gak usah, terkadang wah itu 20, wah bid'ah, wah 8 terlalu sedikit. Enggak usah dipermasalahkan. Ibaratnya ketika kita sholat melakukan tasyahud, kadang-kadang kita melihat ada yang telunjuknya digerakkan, betul? Ada yang enggak. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira yang benar itu yang digerak-gerakkan atau yang diem? Hah? Diem? Betul semua? Tahu dari mana betul semua itu? Hah? Masuk ngarang ya? Ini bukan pelajaran bahasa Indonesia mengarang gitu ya? Nggak boleh mengarang. Kalau pelajaran agama itu nggak boleh, harus ada sumbernya dari mana. Ternyata kalau kita berbicara tentang cara tasyahud saja, ulama 4 mazhab itu beda. Contoh, mazhab Hanafi. Mazhab siapa? Kalau mazhab Hanafi itu cara tasyahudnya, ketika masuk syahadat, asyhadu an la, ketika nyampe la, itu keluar tangannya. Asyhadu an la ilaha illallah, ditutup. Ini mazhab apa? Hanafi. Makanya kalau melihat yang seperti itu, oh berarti mungkin mazhab Hanafi. Itu gunanya ngaji, gak mudah menyalahkan. Ada lagi mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali setiap ada lafaz Allah digerakkan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ada lafaz Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu mazhab Hambali. Kalau seandainya ada yang seperti itu, jangan disalahkan. Ulama gak menyalahkan, gak saling menyalahkan, menghormati ulama itu. Nah kita yang bukan ulama kadang-kadang mudah-mudah menyalahkan. Gak kunut, salah. Yang kunut, salah, repot. Mazhab Syafi'i, ini kira-kira yang di sini mazhab apa? Mazhab Syafi'i atau gak ngerti? Syafi'i, ya, tahu Imam Syafi'i? Oh, nggak tahu, sok kenal. Imam Syafi'i ini orangnya ganteng, hafal Quran, hafal hadis, nggak mudah menyalahkan, ganteng orangnya. Lah kita ini nggak hafal Quran, nggak hafal hadis, mudah menyalahkan, nggak ganteng, angel ya. Kita itu, angelnya kita yang itu. Kalau mazhab Syafi'i ketika nyampe lafaz illallah, asyhadu an la ilaha illallah, ketika illallah itu keluar tangannya. Illallah. Pandangan yang awalnya ke tempat sujud berubah ke apa ini? Telunjuk. Illallah. Telunjuk sendiri, bukan telunjuknya orang. Illallah, nyari telunjuknya orang enggak, telunjuknya sendiri. Itu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Nah Ustaz, terus yang gerak-gerak atas bawah kanan kiri itu mazhabnya siapa? Itu mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki caranya yaminan wa shimalan, kanan kiri, bukan atas bawah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatun. Bukan nyari sinyal. Memang gayanya seperti itu. At-tahiyat. Jangan apa sholat kok nyari sinyal, bukan ya. Memang gayanya seperti itu. At-tahiyatu sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ada lagi yang atas bawah. Kalau atas bawah itu Syekh Nasiruddin Al-Albani yang biasanya dipraktekkan oleh teman-teman kita Salafi. At-tahiyatul mubarakatuh. Bukan nyari sinyal juga.
memang gayanya seperti itu. Fil alamina innaka hamid. Ada yang bingung, ini yang benar kanan kiri atau atas bawah, diputar. At-tahiyatul mubarakatuh. Ini orang bingung. Bingung yang kayak gitu. Yang mana yang paling benar, saya tanya, yang mana? A, yang tidak digerakkan. B, yang digerakkan. C, bingung. Yang mana jawabannya? Semuanya benar. Yang salah yang gimana? Yang dibalik. At-tahiyatul mubarakah. Ini salah. Ngajak berantem malaikat ini kalau kayak gitu. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lebih-lebih kalau kita lengkapi dengan salat sunnah qabliyah. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jangan pernah kita meninggalkan qabliyah subuh itu. Makanya datang azan langsung salat qabliyah. Karena pahalanya sangat besar. Lebih baik dari dunia seisinya. Bahkan Nabi ketika meninggalkan terlewat salat qabliyah itu dikodok setelahnya, setelah sholat subuh. Loh Ustaz, bukankah gak ada sholat setelah subuh? Ini bukan sholat setelah subuh, tapi qobliyah subuh yang dilakukan setelah subuh. Nabi, apakah boleh? Boleh. Dalilnya mana? Nanti kalau ngundang saya lagi. Jangan sekarang, nanti gak diundang lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lebih-lebih kalau dilanjutkan lagi setelah sholat subuh berjamaah, duduk di tempatnya, zikir, kemudian sholat 2 rakaat. Kata Nabi, man shallal fajr, siapa yang sholat subuh fi jama'atin dengan cara berjamaah, thumma qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullah, dia berzikir kepada Allah. Berzikir itu bisa subhanallah walhamdulillah wala illallah wallah. Bisa dengan tolabul ilmi seperti sekarang, bisa dengan membaca Al-Quran, hatta tadlu asyams, sampai terbit matahari. Thumma shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat orang itu, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, maka pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Tambah katanya Nabi, sempurna. Makanya kalau pengen mendapatkan pahala haji dan umroh, ya sholat 2 rakaat nanti saat terbit matahari. Itu namanya sholat isyraq. Caranya sholat isyraq biasanya kan ada jamnya kan, tuluk atau suruk. Nah itu terbitnya matahari. Pada waktu tulisan tuluk atau syuruk itu haram sholat, tapi harus ditambah 10 menit. Sekitar matahari itu naik setinggi tombak, baru kita sholat 2 rakaat, maka mendapatkan pahala haji dan umroh. Makanya bersyukur kita bisa hadir di tempat ini, bisa mengamalkan salah satu perintah yang Nabi mendapatkannya ketika Isra wal Mi'raj. Penting sholat itu. Makanya jangan pernah kita ini melewatkan waktu sholat. Nabi itu mengatakan shollis sholata li waqtiha. Kita ini diperintahkan untuk sholat di waktunya. Jangan sampai sholat zuhur dilakukan di sholat asar, subuh saat sholat duha. Sholat duha tapi ada kunutnya. Sholat apa? Kunut. Kok ada kunutnya itu loh. Bahkan kita kadang-kadang nggak tahu cara sholat itu seperti apa. Padahal sholat ini kewajiban. Sesuatu yang wajib maka wajib kita cari ilmunya bagaimana. Jangan niru Abu Nawas. Abu Nawas itu ketika sholat jenazah salah. Sholat jenazah itu berapa rakaat? 2. Gak pernah sholat jenazah kok 2. Itu sholat subuh. Sholat jenazah berapa rakaat? 4 takbir, bukan rakaat. Nah, Abu Nawas itu sholatnya pakai sujud, pakai ruku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ruku. Setelah selesai ditanya, wahai Abu Nawas, kenapa kamu kok pakai ruku dan sujud? Ini yang mati ini dosanya besar. Ini kok nggak masuk akal, nggak tahu ilmunya soalnya. Nah kalau bisa di sini ya kasih rutinan bagaimana cara sholat berdasarkan 4 mazhab. Oh cara takbir misalnya, gimana caranya takbir kalau menurut 4 mazhab? Gimana caranya sujud menurut 4 mazhab? Supaya apa? Gak mudah menyalahkan, tetap kompak. Coba contohnya
Misalkan kita mau sujud, yang didahulukan lutut atau tangan? Sudah mulai bingung ini. Halo, ibu-ibu? Lutut, bapak-bapak? Dua-duanya benar. Tahu dari mana? Nah, ini kacau ini jawabannya. Ini bukan pelajaran bahasa Indonesia, gak boleh ngarang, ya. Lutut apa tangan? Lutut. Kalau saya pakai tangan? Oh, nggak salah. Ulama 4 mazhab itu beda. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi mengatakan ketika kalian sujud dulukan lutut. Dulukan lutut. Katanya mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali. Tapi kalau mazhab Maliki, kalau kalian sujud dulukan tangannya. Jadi pertanyaannya mana yang benar? Sudah mulai bingung. Ini nggak ada yang jawab atau jangan-jangan nggak pakai sujud ketika sholat? Yang benar mana? Dua-duanya benar. Yang salah itu kalau kepala duluan, itu bisa gagal otak. Allahu Akbar, gagal otak. Bahaya itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita juga bersyukur bisa melaksanakan salah satu kewajiban, juga bisa melaksanakannya dengan berjamaah. Karena apa? Berjamaah ini kedudukannya sangat penting sekali. Nabi mengatakan salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Pahala dari salat berjamaah ini lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat. Eman. Bahkan Nabi itu pernah mengatakan, sungguh aku sangat berkeinginan untuk memerintah supaya solat ditegakkan, lalu aku mendatangi rumah-rumah kaum yang tidak menghadiri solat, kemudian aku bakar rumah-rumah mereka. Sampai Nabi ini pengen bakar rumah orang yang gak mau solat. Makanya ibu-ibu kalau punya suami, jangan sampai mau punya suami soleha. Suami soleha itu solat 5 waktunya di rumah. Usir ibu-ibu itu, bapak-bapaknya usir, ayo solat berjamaah. Kalau nggak mau, nggak usah dikasih jatah. Cari jatah yang lain tapi. Bapak-bapak kok dikadali? Oh, kadal kok dikadali ya? Melayu malah. Sekarang ada pertanyaan bagus ini. Sholat berjamaah pahalanya berapa tadi? 27. Ibu-ibu misalkan sholat sendirian di rumah, saya tanya, ibu-ibu yang sholat sendirian di rumah dengan bapak-bapak yang sholat berjamaah di masjid, lebih besar mana pahalanya? Jangan ngarang. Ini bukan pelajaran bahasa Indonesia. Saya tanya dulu, sholat sendiri pahalanya berapa? Sholat berjamaah berapa? 27. Sekarang ada bapak-bapak sholat berjamaah di masjid, ibu-ibu sholat di rumah, lebih besar mana pahalanya? Sama. Hah? Ya lebih besar bapak-bapak lah. Jelas-jelas kok 27. Tapi ada strategi supaya ibu-ibu yang sholat di rumah pahalanya bisa menjadi lebih besar dari bapak-bapak. Caranya gimana? Ibu-ibu nyuruh bapak-bapaknya itu untuk sholat di masjid. Nabi mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan sesuatu kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala kebaikan seperti yang dilakukan itu. Ibu-ibu nyuruh, ayo pak, sholat ke masjid berjamaah. Dapat gak pahala berjamaah? Dapat. Ibu-ibu sholat sendirian di rumah, dapat berapa? 1 tambah 27 berapa? 28. Pahalanya ibu-ibu 28, bapak-bapak 27. Nah, harusnya ngomong tadi malam sebelum tidur, Pak, besok subuh berjamaah ya. Sing pinter. Ya gak dapat kalau gak nyuruh. Makanya pokoknya saya suruh untuk selamanya, gitu aja sekalian. Sholat berjamaah, mau dapat pahala terus itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bahkan Nabi itu pernah didatangi seorang buta yang bernama Ibnu Maktum. Nanya Ibnu Maktum itu kepada Nabi, minta keringanan, ya Rasulullah, saya ini orang buta, saya tidak ada penuntun untuk datang ke masjid. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan di dalam perjalanan itu banyak binatang liar.
Bolehkah saya minta keringanan kepadamu? Saya pengen sholat di rumah ya Rasulullah. Nabi menjawab, iya boleh. Ketika Ibnu Maktum mau pulang, ternyata kedengaran suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipanggil, Ibnu Maktum, hal tasma'un nida'a bis shalah? Apakah kamu mendengar panggilan azan? Iya, na'am ya Rasulullah. Iya, saya mendengar. Fa'ajib, kalau kamu mendengar, penuhi panggilan itu. Orang buta masih diperintahkan oleh Rasulullah untuk mendatangi sholat berjamaah. Gak ada penuntun di tempat perjalanannya banyak binatang buas, masih disuruh untuk hadir sholat berjamaah. Bagaimana dengan kita? Gak buta, badan sehat, gak cacat, kendaraan banyak, gak ada binatang buas, pantas enggak kita sholatnya tidak berjamaah? Ya gak pantas. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah sholat berjamaah, dan mudah-mudahan yang hadir di sini rizkinya lancar. Ada satu tips lagi supaya punya rizki lancar. Bapak-bapak, ini rahasia ya, tidak usah bilang ibu-ibu. Tips supaya rizkinya lancar, caranya adalah dengan cara mencari rizki berdasarkan cara tidur istrinya. Jadi kalau mau cari rizki, lihat bagaimana cara tidur istrinya. Jangan bilang ibu-ibu. Ibu-ibu gak dengar kan? Caranya gimana? Kalau istrinya tidur ngadep ke arah barat, cari rizki ke arah timur. Kalau ibu-ibunya tidur ngadep ke arah timur, cari yang berlawanan, cari rizki ke arah barat. Kalau ibu-ibunya tidurnya tengkurap, tahu tengkurap? Cari ke arah selatan atau utara. Tapi kalau ibu-ibunya tidurnya telentang kayak gini, jangan kemana-mana, karena rezeki sudah ada di depan mata. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu ketawa masih ngerti lah, paham. Masya Allah. Lanjut. Bahkan ini Abdullah Al-Asiri usianya 76 tahun, lahir dalam keadaan cacat. Beliau sejak balik umur 9 tahun tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Abdullah Al-Asiri. Ini ada videonya tapi nggak nampak karena laptopnya error, jadi tidak saya tampakkan ya. Lanjut aja. Oleh karena itu para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jaga sholatmu, dan mungkin ini sholat yang terakhir. Jadi mungkin saja sholat yang kita lakukan sekarang ini, sholat subuh berjamaah, sholat yang terakhir. Karena kita nggak tahu 1 menit ke depan kita masih hidup atau tidak, itu kita nggak tahu. Bahkan yang hadir di sini siapa yang duluan mati kita nggak tahu. Bisa bapak-bapak dan ibu-ibu duluan, baru ustadznya terakhir, atau sebaliknya, ustadznya terakhir, bapak-bapak ibu duluan. Nggak tahu. Ya, makanya ayo jaga istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jangan pernah tinggalkan sholat karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk bersujud kepada Allah. Orang yang sudah mati itu nyesal semuanya. Ya Allah, kenapa ya kok saya dulu nggak sholat? Kenapa saya kok nggak sedekah? Kenapa saya kok nggak puasa? Nyesal. Penyesalan itu sudah di dalam kubur, dan nggak bisa kalau sudah ada di dalam kubur ini. Siap-siap malaikat mungkar dan nakir memberikan pertanyaan. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka. Cuma 5 pertanyaan. Kira-kira bisa jawab Anda? Dan 5 pertanyaan ini bisa dijawab hanya bagi mereka yang menjaga sholat 5 waktu. Karena pertanyaan ini jawabannya ada di sholat 5 waktu. Ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ketika kita sholat, kita sering melafadzkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena mulut sudah terbiasa mengucapkan Allahu Akbar, maka dengan mudahnya mulut kita nanti akan menjawab Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhan saya. Wa man nabiyuka, ketika dalam salat ada jawabannya. Ketika syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terbiasa mulut kita ini mengatakan seperti itu, mudah menjawab Muhammadun Nabi. Ketika ditanya apa kiblatmu, kita ketika sholat terbiasa menghadap ke arah Ka'bah, akan jawab Ka'bah.
Ketika ditanya, apa kitabmu? Ketika kita sholat, membaca Al-Quran, Al-Fatihah, surat-surat pendek, akan menjawab mulut kita. Ditanya, siapa saudara-saudaramu? Ketika kita sholat berjamaah, ada saudara muslimin, muslimat, akan kita jawab, saudara muslimin, muslimat. Gitu. Sudah bocor jawabannya. Tapi malaikat mungkar dan nakir gak masalah. Unas saja bocor ributnya. Ini pertanyaan kubur wes bocor, ada kunci jawabannya. Santai malaikat mungkar dan nakir. Nanti masalah azab kubur, nikmat kubur ini ada pembahasannya. Nanti kalau diundang lagi ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya sholatlah kamu di belakang imam sebelum kamu disolatkan di hadapan imam. Artinya ayo sholat berjamaah ya, makmurkan masjid ini. Kalau memang butuh untuk pembangunan, ayo bantu dengan infak kita, jariyah kita. Insya Allah kalau kita berinfak di masjid ini dan dipakai sholat berjamaah, meskipun kita mati, pahala mengalir terus. Ya. Nah, ini ada pertanyaan, mau berangkat ke masjid sendiri atau dianterin? Pak, sendiri? Ya wis. Ya. Ayo berangkat sendiri, nggak apa-apa, naik mobil, naik sepeda motor, jalan kaki sebelum diantarin. Nah ini laki-laki soleh sholat berjamaah di masjid. Kalau sholat sendirian terus di rumah, itu namanya laki-laki soleha. Peringatan untuk para istri, usir suamimu ke masjid saat azan berkumandang ya. Jangan seneng punya suami soleha itu. Dan tolong jaga sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu adalah bukan part time, juga bukan sometime, bukan no time. Harus kita buat full time. Mesti kita buat on time. Kalau bisa kita buat over time. Sebab mati itu anytime. Jaga sholat itu ya. Karena kita pembahasannya masalah Isra Mi'raj, yaitu perintah yang paling penting itu sholat. Bahkan Nabi mengingatkan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Amalan yang akan dihisab pertama kali nanti di hari kiamat adalah sholat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau misal sholatnya baik, dia itu akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Wa in fasadat faqad khaba wa khasirah. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Mudah-mudahan kita semuanya beserta keluarga kita menjadi orang yang istiqomah mendirikan sholat. Karena sholat ini penting, sholat ini adalah kewajiban, wajib, bukan sunnah lagi, wajib hukumnya untuk kita datang majelis-majelis ilmu yang menerangkan tentang bagaimana caranya sholat. Nabi itu mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Kita diperintah niru solatnya Nabi. Bagaimana kita bisa niru solatnya Nabi kalau kita nggak mau ngaji? Makanya ulama itu mengatakan, bukan ulama, Nabi mengatakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kalau di madrasah waktu saya sekolah dulu dilakukan dengan bahasa Madura. Karena saya aslinya Pamekasan. Ada yang Madura di sini? Ada? Ada. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nyare ilmu nikah wajib dareng Islam, laki benreng bini pada kewajiban. Yang dari Madura tolong terjemahkan. Ada. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi laki-laki ataupun perempuan yang mengaku Islam. Wajib. Kenapa kok wajib? Ulama mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, maka amalannya ditolak, tidak diterima. Jadi kalau kita sholat gak punya ilmu, ditolak amal kita, percuma. Kita haji gak punya ilmu tentang bagaimana cara haji, ditolak. Makanya saya katakan tadi, ketika kita
mengetahui bahwa sholat itu hukumnya wajib, menuntut ilmu bagaimana cara sholat itu hukumnya wajib. Karena Nabi kan tadi sudah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana melihat kamu sholat. Ya seperti yang sempat saya singgung tadi, bagaimana cara tasyahud yang benar, bagaimana cara sujud yang benar, bagaimana cara takbiratul ihram yang benar. Coba saya mau tanya, takbiratul ihram yang benar lurus telinga atau di depan dada? Oh, ada yang lurus telinga, ada yang dua-duanya. Yang dua-duanya berarti Allahu Akbar gitu berarti. Yang lurus telinga gini. Ibu-ibu biasanya lurus telinga. Bapak-bapak kadang-kadang lurus telinga, kadang-kadang depan dada, kadang-kadang nggak sholat gitu ya. Angel. Yang mana yang paling benar? Nah, kalau kita ngaji, insya Allah kita tahu dan nggak mudah menyalahkan. Kalau yang lurus telinga, ternyata ini pendapatnya Imam Syafi'i berdasarkan hadis ini. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ibhamaihi, mengangkat kedua tangannya fi shalah, mengangkat dengan jempolnya itu ila sahmati udhunai, sejajar dengan daun telinga. Coba bersama-sama, bukan mau ngajari, kita latihan bersama. Allah, caranya takbir tidak rapat, tidak begitu renggang, sedang-sedang saja menghadap kiblat. Bukan gini, ada kan? Allahu Akbar, ada? Nah, coba ayo kita perbaiki bersama-sama. Allahu Akbar. Kalau bapak-bapak yang gagah, kalau ibu-ibu merapat, ketiak ditutup, apalagi belum mandi, tutup. Allahu Akbar. Ya, bedanya kalau laki-laki Allahu Akbar. Bapak-bapak kok bapak-bapak kembali, ibu-ibu agak merapat, Allahu Akbar. Ya, ketiak ditutup. Begitu juga ketika berdiri. Berdiri itu kadang-kadang ada yang mekangkang lebar sekali. Bahkan nyari-nyari kakinya orang, dikejar. Kita sholat itu bukan nyari kakinya orang, tapi mencari ridho Allah. Faham? Ada ukurannya cara berdiri itu, gak sembarangan mekangkang lebar. Kalau dalam mazhab Syafi'i biqadri sibrin, loh ada, kalau kita ngaji ada biqadri sibrin, dengan ukuran sejengkal. Itu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Nah kalau kita lihat sekarang mekangkangnya lebar, habis ya, sudah ya. Lanjut. Nah ini ngondang apa ngontrak? Lanjut sedikit ya. Kalau mazhab Syafi'i itu sejengkal, jadi berdiri itu sejengkal, terus takbirnya lurus, Allahu Akbar. Itu bapak-bapak, Bu. Kalau ibu-ibu rapet, saya bilang tadi rapet, berdirinya rapet, gak mekangkang. Dan itu ada hikmahnya. Kenapa bapak-bapak mekangkang, ibu-ibu rapet? Ada hikmahnya. Karena kalau dibalik bapak-bapaknya rapet, nanti ada yang kejepit. Ketawa, ngerti, paham. Apa yang kejepit ya dipikirkan sendiri. Lanjut. Sampai jam berapa? Jam 6. Ngajinya dari jam 5 kurang kok jam 6. Ya monggo dilanjut, saya pulang duluan. Nah ini mazhab Hambali. Dada. Coba bersama-sama, ayo kita praktik bareng. Allahu Akbar. Nah, dua-duanya sama-sama betul. Yang tidak boleh ini kalau seperti ini, nggak ada contohnya, nggak ada. Allahu Akbar, nggak boleh ya. Atau yang kayak gini ketinggian, nggak boleh juga, ya, nggak boleh. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta, jaga sholat 5 waktu, jaga ya, jangan kita biarkan setan itu senang karena melihat kita subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya lengkap komplit. Angel, setan senang kalau kayak gitu itu. Sudah, saya stop di sini. Sebenarnya panjang ini, sampai 100 halaman. Kalau saya lanjutkan insya Allah sampai duhur belum selesai. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan monggo silahkan. Monggo. Pak Freddy kasih mic sebentar, dikasih mic biar masuk.
live suaranya. Ya. Iya, mic-nya HP. Jadi biar masuk live-nya. Wes nyalakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau di antara kita ini masih ada yang dalam waktu penataan sholat kita mau melaksanakan sholat wudhunya ikut Maliki, kunutnya ikut Syafi'i, untuk tasawuf akhirnya ikut Hambali, gimana bercampur seperti itu? Nyampur ya. Wudhunya cara Maliki, kunutnya Syafi'i, ya pokoknya nyampur gitu ya. Ya, campur-campur, mencampur mazhab. Jadi ulama mengatakan aturan dalam bermazhab kita harus satu mazhab. Dan ini aturan dalam bermazhab. Tidak boleh kita mencampur-campur mazhab, karena kalau kita mencampur-campur mazhab maka istilahnya adalah talfik. Talfik ini mencampur-campurkan mazhab, diambil yang enak-enak, diambil yang ringan-ringan, dan hukumnya haram. Secara tidak sadar itu menciptakan mazhab sendiri. Faham maksudnya? Menciptakan mazhab sendiri. Maliki udah gabung dengan akhirnya ketika ditanya nanti di akhirat, nanya ke Maliki, apakah benar si fulan ini pakai mazhabmu? Enggak, saya nggak tahu apa-apa. Dia cara wuduknya Syafi'i, nggak terima nanti. Ketika sujud, ketika kunut pakai cara Maliki. Nah, itu istilahnya talfik. Jadi harus satu paket. Kalau memang kita pakai Syafi'i, full Syafi'i. Kalau memang Maliki, full Maliki. Kecuali dalam keadaan darurat. Contoh gini, wudhu kalau dalam mazhab Syafi'i kita bersentuhan suami istri batal atau tidak? Kalau suami istri bersentuhan dalam mazhab Syafi'i itu batal. Tapi kalau Maliki, kalau nggak syahwat, nggak sengaja, nggak batal. Itu Maliki. Nah, kita ternyata wudhunya pakai mazhab Syafi'i. Wudhunya mazhab Syafi'i itu kalau mengusap kepala sebagian itu sudah sah. Ya, mazhab Syafi'i nyentuh sebagian kepala saja itu sah ketika mengusap kepala. Tapi kalau Maliki wajib full semua kepala. Harus, kalau enggak semua kepala tidak sah. Cuma mazhab Syafi'i cara wudhunya ringan, disentuh sedikit aja sudah sah. Cuma batal wudhunya agak berat. Nyentuh suami istri sengaja enggak sengaja batal. Kalau bersentuhan kulit, kalau ada penghalang tidak. Pokoknya kulit, kalau kuku enggak. Jadi kalau kita bermazhab Syafi'i, misalnya bapak-bapak mau berangkat kerja, lagi punya wudhu, jangan nyentuh kulit, sentuh kukunya. Saya berangkat dulu ya. Atau rambutnya nggak batal, dijambak, saya berangkat dulu ya. Nggak apa-apa, nggak batal. Kalau kulit batal. Jadi wudhunya ringan, batal wudhunya agak susah. Mazhab Syafi'i berbeda dengan Maliki. Maliki wudhunya agak susah, harus semuanya full kepala. Ketika wudhu digosok, adalku namanya, nanti ada pembahasannya saat wudhu ya. Tetapi batal wudhunya ringan, bersentuhan kalau nggak sengaja, nggak syahwat tidak batal. Jadi ada ringan, ada beratnya, masing-masing mazhab. Makanya ulama mengatakan pokoknya pakai satu paket. Misalkan kalau kita di sini karena keadaan nggak darurat, pakai mazhab Syafi'i, ya sudah nggak usah nyentuh. Loh Ustaz, bukankah Nabi pernah ketika mau sholat dia mencium istrinya, betul? Langsung sholat tanpa wudhu. Kita lihat kebiasaan orang Arab biasanya pakai cadar, dicium keningnya. Kira-kira kulit atau penghalang yang dicium? Kulit, bukan kulit, penghalang. Makanya Imam Syafi'i mengatakan iya gak batal, namanya menyentuh penghalang cadarnya. Loh Ustaz, bukankah Nabi pernah sholat malam kakinya istrinya pernah menghalangi, digeser, betul? Loh, kira-kira memangnya istrinya Nabi tidur itu gak pakai baju tak? Ya adalah, pakai rok panjang. Berarti yang digeser adalah roknya. Gak mungkin pakai rok mini. Sehingga yang disentuh kulit. Nah, makanya mikir sampai situ. Kalau kita belajar sarah-sarahnya hadis, akan dijelaskan oleh ulama. Jangan baca cuma hadis terjemahan. Angel, rusak akhirnya.
Islam itu jadi rusak kalau seperti itu. Ya, jadi satu paket. Kalau misalkan kita di Arab mau tawaf, pakai mazhab Maliki, wuduknya Maliki, batal wuduknya Maliki. Jadi kesentuh, ya gak batal kalau wuduknya Maliki. Kalau nggak sengaja, kalau sengaja ada cewek Turki cantik sekali, wah dipeluk kayak gitu, ya gak batal ya. Tetap harus sesuai aturan. Oke, ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah mendengar ada beberapa pendapat tentang batal wudhu. Pendapat pertama, jika menyentuh istri sendiri itu batal wudhunya dan harus wudhu lagi. Pendapat kedua, menyentuh istri tidak batal dikarenakan sudah muhrimnya. Mohon penjelasan. Tadi sempat saya singgung, ya. Muhrim artinya orang pakai ihram. Salah kalimat muhrim itu. Bukan muhrim, salah. Bukan mahram yang benar. Ya. Apa? Bukan mahram. Kadang-kadang kan, gak boleh nyentuh, bukan muhrim. Muhrim itu artinya orang yang ihram kok, yang haji itu. Ya emang bukan muhrim, gak pakai ihram kan kita. Yang benar apa? Mahram. Orang suami istri ketika nikah bukan berarti mengubah status mahram, berubah menjadi status bukan mahram menjadi mahram. Mahram itu artinya orang yang haram dinikahi. Kalau bukan mahram yang boleh dinikahi. Orang yang nikah suami istri bukan berarti mengubah status kemahrumannya yang awalnya bukan mahram menjadi mahram, enggak. Kalau misalnya status berubah, awalnya bukan mahram bisa dinikahi, ketika nikah jadi mahram. Mahram kan artinya enggak boleh dinikahi. Loh ya apa? Repot. Enggak sesuai dengan pengertian. Tetapi orang yang menikah suami istri itu hanya untuk menghalalkan dia itu bisa berjima, faham? Tapi statusnya tetap bukan mahram. Karena bisa kawin, bisa nikah, bisa berjima, bisa berhubungan suami istri. Ini nanti penjelasannya bab wudu. Tapi memang kan tadi sudah sempat saya sampaikan, ulama berbeda. Kalau mazhab Syafi'i paling ketat, suami istri batal. Tapi kalau pendapat yang lain, ada lagi yang mengatakan kalau nggak sahwat nggak batal, kalau nggak sengaja nggak batal. Ada lagi kalau nggak sampai berjima nggak batal. Nanti pembahasannya untuk pendapat 4 mazhab ini. Yang kedua, mengenai sholat yang pakai kopiah dan nggak pakai kopiah, yang mana yang lebih baik dilihat dari hukumnya? Karena ada yang mengatakan kalau yang pakai kopiah itu sholatnya sah, dan yang nggak pakai kopiah itu nggak sah sholatnya. Saya tak cari yang nggak pakai kopiah, itu kasihan sekali, nggak pakai kopiah nggak sah. Itu kasihan sekali kan, orang nggak pakai kopiah kok nggak sah. Sahnya sholat itu sudah ditentukan oleh ulama. Wudu, rukun-rukun dipenuhi, nggak ada disebutkan dalam kitab-kitab harus pakai kopiah, nggak. Pakai kopiah ini sebagai alat membantu supaya kepala kita nggak ketutup oleh rambut. Kenapa? Karena kalau tempat sujud, anggota 7 sujud ketutup dengan sesuatu penghalang, tidak sah sholatnya. Orang botak misalnya, pakai kopiah untuk apa tujuannya? Ya, nggak ada yang nutup, ya enak gitu loh. Disesuaikan kondisi. Pakai kopiah ya lebih baik. Sunnah Nabi. Kenapa? Nabi kan biasanya pakai kopiah, pakai imamah kalau mau sekalian. Pakai surban dililit-lilitkan itu. Kalau perlu pakai jubah, gamis. Kalau pengen sunnah sekalian. Kalau memang mau ditanya mana yang lebih baik? Ya lebih baik ya pakai kopiah, pakai surban, ya pakai gamis gitu. Karena sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bukan tidak sah. Orang nggak pakai kopiah sah. Orang pakai kopiah sah. Yang nggak sah itu yang nggak mau sholat. Meskipun pakai kopiah ngerokok tapi di luar, nggak sholat dia nggak sah. Nggak sah. Tapi bukan berarti rokok haram lah ya. Saya nggak merokok. Saya tidak merokok, tapi tidak sembarangan mengatakan rokok haram. Karena kalau misalkan saya berfatwa rokok haram, maka yang berhubungan dengan rokok haram semuanya. Yang bertani tembakau haram, mobil yang membawa tembakau haram semuanya. Loh Ustadz, kan ada yang berfatwa haram. Ada, Muhammadiyah berfatwa haram, NU berfatwa makruh. Kalau saya ya ambil yang aman, meskipun saya nggak merokok, ya sudah. Monggo bagi yang merokok ya. Ada kadang-kadang yang merokok itu pinter alasannya. Setelah saya membaca tentang artikel yang menyatakan bahwa rokok itu berbahaya,
bisa menyebabkan impoten dan lain sebagainya. Maka akhirnya saya berhenti membaca artikel. Wah, berhenti membaca artikel, bukan berhenti merokoknya. Ada lagi yang mengatakan, dokter ngomong kepada kiainya kebetulan suka ngerokok. Pak Kiai, hati-hati, rokok itu bisa mati loh, bisa mati kalau ngerokok. Ya kalau mati, kata kiainya, tinggal disumet lagi. Pintar orang ngerokok. Karena memang kita nggak boleh menolak, rokok itu ada keutamaannya. Sering saya sampaikan di kajian-kajian saya, rokok itu ada 3 keutamaan minimal. Apa saja? Yang pertama, orang yang ngerokok biasanya betah melek. Nggak mungkin ngerokok ngiler sambil, nggak bisa. Betah melek tuh. Yang kedua, stabilitas keamanan rumahnya terjaga. Ada maling, batuk, wah belum tidur. Yang ketiga, matinya husnul khotimah, nggak pakai sakaratul maut, nggak pakai nazak, langsung paru-paru, jantungan mati. Keutamaannya itu. Wes, ada pertanyaan lagi yang lain? Iya, monggo. Mic ya, biar masuk live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktunya yang akan saya tanyakan terkait dengan pelaksanaan sholat tahiyatul masjid. Kalau pelaksanaan sholat tahiyatul masjid itu mungkin tidak ada masalah bagi semua orang. Tapi bagaimana ketika ada sholat id atau sholat jumat, pelaksanaan itu di lapangan atau di luar koridor masjid atau di luar lapangan? Apakah sholat apa yang kita laksanakan di sana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi itu menganjurkan ketika Anda masuk ke masjid, sebelum duduk dianjurkan sholat 2 rakaat. Itu namanya sholat tahiyatul masjid. Itu kalau kita masuk ke masjid. Kalau di lapangan nggak ada tahiyatul lapangan, ya. Jadi langsung aja duduk, ya. Nggak usah sholat apa lagi, ya duduk langsung takbir. Karena itu di lapangan, ya. Jadi sholat tahiyatul masjid hanya dilakukan di masjid. Bahkan di musola tidak ada tahiyatul musola. Di rumah tidak ada tahiyatul rumah. Cukup ketika kita di masjid. Bedanya masjid dengan musola, bedanya masjid dengan lapangan, yaitu kalau di masjid bisa tahiyatul masjid, bisa iktikaf. Kalau di musola atau tempat lain tidak bisa. Jadi itu bedanya. Ustadz, ada ulama, ada ustadz yang mengatakan boleh sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid dari mana? Artinya tahiyatul masjid itu artinya hormat masjid. Yang namanya masjid, tempat yang diwakafkan. Jadi diwakafkan, lapangan itu bukan wakaf. Tempat yang diwakafkan untuk masjid, untuk tempat sholat, itu namanya masjid. Bahkan kalau kita punya rumah, punya kamar, terus kita mewakafkan rumah ini, kamar ini, saya wakafkan sebagai masjid, kita bisa sholat tahiyatul masjid di situ. Tapi ketika kita jual rumah, nggak boleh ruangan yang diwakafkan dijual. Kenapa? Karena yang sudah diwakafkan itu bukan milik kita, tapi milik Allah. Istri kita mau masuk dalam keadaan haid, nggak boleh, karena status wakaf masjid. Makanya hati-hati, jangan ngomong sembarangan. Kita iktikaf di dalamnya, boleh, karena statusnya wakaf masjid. Itu nanti bab wakaf. Ada pertanyaan yang lain? Ada? Bentar. Pertanyaan online saya lihat dulu. Kita punya rumah, punya kamar, terus kita mewakafkan rumah. Wassalamualaikum, Ustadz mau bertanya, kalau laki-laki lebih baiknya dikatakan afdolnya atau wajib untuk ke masjid, dan bagaimana hukumnya jika untuk perempuan yang ke masjid? Laki-laki itu ke masjid wajib apa sunnah? Ya, wajib. Berarti kalau ada laki-laki nggak ke masjid, dosa dong. Ngawur. Ngawur yang baik. Ngawur yang baik. Ngawur syar'i. Lah itu tanya ibu-ibu tadi, wajib itu ngapain tadi itu? Bukan saya yang jawab. Ya, saya mau jawab baru ini sekarang ya. Jadi kalau kita sholat berjamaah di masjid, nanti ada hukumnya sendiri. Kalau mazhab Hambali mengatakan sholat jamaah di masjid wajib, Hambali. Jadi kalau ada orang sholat di rumah, sholatnya sah, karena tidak ke masjid dia berdosa, Hambali. Kalau Syafi'i fardhu kifayah. Fardhu kifayah artinya kalau sudah ada perwakilan sholat di sini, yang sholat di rumah nggak dosa. Faham maksudnya? Kalau Maliki dan Hanafi sunnah muakkadah, mau sholat di masjid oke, afdol,
sholat di rumah tetap sah, nggak dosa. Nah, itu nanti pembahasannya ya. Kalau ibu-ibu gimana? Dilihat kondisinya. Kalau menimbulkan fitnah, wanita yang cantik, masih seksi, mulus, masih muda, dan bisa menimbulkan orang nggak fokus, ngelirik, lebih baik sholat di rumah. Tapi kalau turun mesin lain sebagainya, sholat di masjid lah. Kalau nggak menarik ya. Nah, ya. Tadi kan pembahasannya harus berilmu kalau ibadah. Misalnya kalau mau ibadah haji sementara orang itu tidak mau mengaji dan membaca, jadi bagaimana dengan orang ini, apakah ibadah hajinya diterima? Ya nanti ada yang mandu minimal ya, kan nanti ada pemandu haji, ikuti pemandu hajinya, insya Allah tetap diterima. Kalau nggak mau ikut pemandu haji, ya bisa-bisa nggak diterima. Monggo, terakhir, ada pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sholat sunnah di bulan Ramadan. Biasanya kalau kita melakukan sholat sunnah tarawih ini ditutup dengan witir. Nah, kemudian dari witir itu penutup gitu Ustaz. Nah, terus apakah boleh kita melakukan sholat sunnah di setelah setengah malam kalau kita sudah melakukan sholat witir tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita melaksanakan sholat tahajud sedangkan kita sudah sholat tarawih plus witir? Ya, ini pertanyaan biasanya banyak sekali, apalagi menjelang Ramadan. Yang namanya sholat witir, witir itu artinya bukan ganjil. Witir itu artinya ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Witir artinya ganjil. Jadi sholat yang dikerjakan dengan jumlah rakaat ganjil itu namanya sholat sunnah witir. Anjurannya, nah ini yang harus digarisbawahi, disunnahkan, bukan wajib. Disunnahkan witir itu menjadi penutup bagi sholat. Dianjurkan, kadang-kadang orang membaca itu nggak dibaca tulisan dianjurkan itu, akhirnya salah. Hei, kamu sudah sholat witir, nggak boleh sholat tahajud. Padahal di sini anjurannya, namanya anjuran, boleh dijadikan penutup, boleh tidak. Dijadikan penutup afdol. Faham maksudnya? Jadi sudah bisa terjawab nanti di sini. Selesai sholat tarawih ada witir, boleh tidak sholat? Boleh, karena menjadikan penutup witir itu hukumnya sunnah. Tapi kalau kita sudah sholat witir di saat sholat tarawih, tidak perlu sholat witir lagi. Karena kalau sholat witir lagi akhirnya jadi genap, gak jadi witir. Intinya kalau mau sholat witirnya bareng tarawih, cukup tahajud tanpa witir. Kalau misalnya witirnya nanti cukup tarawih, baru nanti tahajud ditutup witir. Ada pertanyaan yang lain? Sudah ya, cukup ya, wis jam 6. Ini sudah mulai kering ya, alhamdulillah ini sudah lengkap juga minumannya. Saya dulu pernah ceramah di sebuah perumahan, saya dikasih Pocari Sweat, dikira saya ini kekurangan ion. Padahal ya gini-gini ya Ustadz. Pernah lagi ceramah di Surabaya dikasih cap kaki 3, dikira saya ini panas dalam gitu loh. Ini di sini lengkap, ini ada jahe, ada aqua, alhamdulillah. Padahal tadi saya mau ngomong, kalau cuma aqua, saya mau ngomong, emangnya saya dukun sembur. Untung ada jahe, gak jadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.